Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan yaitu sebuah rancangan sistem informasi reservasi tiket kereta cepat Jakarta Bandung berbasis web mobile. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Ya, yaitu ini judulnya, dan next yang kedua yaitu adalah deskripsi judul. Ya, perancangan adalah aktivitas yang dan atau perbuatan penataan dan penyusunan atau reka cipta. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai satu tujuan. Informasi adalah data yang diolah dan dibentuk menjadi lebih berguna. Dan reservasi tiket kereta cepat adalah sebuah proses pemesanan salah satu produk yang dijual oleh perusahaan perjalanan pengangkutan penumpang, yaitu berupa dokumen perjalanan yang berfungsi sebagai tanda bahwa pemegang dokumen tersebut berhak atas fasilitas pengantaran dari suatu daerah ke daerah lain. Mobile web merupakan aplikasi berbasis browser yang bisa diakses memakai perangkat portable seperti smartphone atau tablet lewat jaringan seluler 3G, 4G atau Wi-Fi. Next, yaitu dengan demikian dapat diartikan bahwa perancangan sistem informasi reservasi tiket kereta cepat Jakarta Bandung berbasis mobile web adalah sebuah rancang bangun sistem informasi yang menggunakan teknologi mobile web interconnected melalui internet untuk memberikan informasi dan layanan pemesanan tiket kereta cepat Jakarta Bandung secara online dimanapun dan kapanpun, tidak terbatas oleh jarak dan waktu, dengan kemampuan untuk dapat memberikan manfaat kepada pengguna yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Oke, next, itu yang ketiga, kebutuhan fungsional dan non fungsional. Yang pertama saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem informasi reservasi tiket kereta cepat Jakarta Bandung yang melakukan kebutuhan fungsional, termasuk melakukan proses-proses yang membutuhkan semua fungsi dari sistem informasi reservasi tiket kereta cepat Jakarta Bandung, sehingga kebutuhan ini tidak ada yang terlewat. Kebutuhan fungsional yang harus dimiliki pada sistem informasi reservasi kereta cepat Jakarta Bandung yang akan dirancang kelak adalah: yang pertama, harus mampu menyimpan data-data pelanggan tiket kereta cepat, data-data pemesanan tiket pelanggan, data-data transaksi tiket pelanggan, dan data-data pembayaran tiket pelanggan, serta data-data pelanggan yang membatalkan tiket. Yang kedua, dapat memberikan dan mengolah informasi ketersediaan tiket kereta cepat, jadwal keberangkatan kereta cepat dari Jakarta Bandung maupun sebaliknya, dan informasi daftar ketersediaan tiket yang dapat dipesan per tanggal tertentu. Yang ketiga, harus mampu mencetak bukti pemesanan tiket pelanggan dalam bentuk QR code, serta QR code mampu dipindai oleh QR scanner yang terdapat di pas boarding. Oke, kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan pendukung yang dimiliki sistem, yaitu kebutuhan operasional, keamanan, kinerja, user, dan tampilan. Non fungsional pada sistem informasi reservasi tiket kereta cepat Jakarta Bandung dapat dikategorikan sesuai dengan PHS Framework. Yakni ada 5. Yang pertama, kinerja adalah waktu yang dapat ditempuh oleh sistem dalam melakukan pelayanan atau melayani penggunaan maupun mengunjungi sistem informasi reservasi tiket kereta cepat Jakarta Bandung tergantung pada koneksi internet. Namun secara teknis dari segi sistem yang dirancang sudah dapat memadai dan cepat dalam melakukan request data karena teknologi yang sudah digunakan menggunakan versi baru atau up to date. Yang kedua, informasi adalah data yang dikelola menjadi informasi di mana cepat di manajemen pada sistem informasi reservasi tiket kereta cepat Jakarta Bandung, di mana harus memiliki ketersediaan data yang akan dibutuhkan dalam waktu tertentu yang berkaitan dengan layanan pemesanan tiket kereta cepat yang akan ditampilkan secara cepat dan akurat. Yang ketiga adalah ekonomi, adalah akurasi dari kebutuhan biaya yang diperlukan untuk membangun sistem informasi reservasi tiket kereta cepat Jakarta Bandung menjadi lebih efisien dalam anggaran. Biaya dapat lebih murah dan relokasi biaya instalasi dapat relatif lebih murah. Yang keempat adalah pengontrolan sistem, adalah prosedur untuk lebih dapat mengontrol sistem informasi reservasi tiket kereta cepat Jakarta Bandung sebagai aplikasi yang dijalankan di perangkat mobile dan
dapat dipantau oleh administrator dengan data yang terintegrasi dan fleksibel. Selanjutnya, efisiensi adalah sistem informasi reservasi tiket kereta cepat di Kota Bandung dapat lebih mudah digunakan dan hemat waktu karena data saling terintegrasi dalam server host dan dapat diakses dari setiap IP address yang terhubung dari setiap perangkat mobile yang terintegrasi dengan internet. Yang berikutnya adalah layanan. Sistem informasi reservasi tiket kereta cepat Jakarta Bandung dirancang untuk dapat digunakan dengan mudah oleh penggunanya, cepat dalam melakukan query maupun load data, dan praktis dalam penggunaannya. Dan ini adalah perancangan basis data, ERD, dan fisik tabel relasi dan struktur tabel ukuran. Pada tabel admin sini ada username dengan besaran voucher 25, password dengan voucher 45, captcha yaitu 12 dengan fungsi login, fungsi konfirmasi pembayaran, fungsi konfirmasi data, fungsi event tiket, dan fungsi logout, dan manage data, yaitu admin bisa dapat melakukan tambah data, ubah data, dan hapus data. Kemudian ada tabel user, di situ ada nick dengan besaran INT 25, username voucher 45, phone nomor telepon INT 12, password voucher 45, captcha voucher 12, dan fungsi sign up, login, dan fungsi reserve tiket, dan fungsi refund tiket, dan fungsi bayar tiket, dan cetak kartu tiket QR code, dan fungsi login. Dan manage data, admin dapat manage data admin berupa data penumpang dan data perjalanan kereta cepat, dan data penjualan tiket, ID transaksi, data, dan data tiket pada tabel ID user for region K, dan ID kereta besarannya INT 25, dan ID transaksi for region K. Dan pada data penjualan bisa dapat tersambung yaitu tabel data stasiun, di dalamnya ada ID stasiun INT 25 dan nama stasiun dan voucher 25, dan data tiket dapat terhubung dengan data penjualan, data stasiun, dan data kereta. Di dalamnya ada ID kereta, nama kereta, ID gerbong, dan ID stasiun. Next, yaitu keempat, yaitu ada perancangan basis data dan relasi dari user menaiki kereta cepat yang merupakan suatu frameworknya ya. Dan dari kereta cepat user dapat memilih gerbong, dan habis itu user memesan booking tiket, dan habis dari mendapatkan ID tiket, user langsung dapat mentransfer uangnya menjadi transaksi, dan transaksi di save, dan habis transaksi dan akan mengakses untuk dapat melakukan mencetak boarding QR code. Oke. Next, di sini adalah 5 perancangan keluar dan masukan. Masukan input merupakan awal dimulainya proses informasi. Bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi. Desain input rinci dimulai dari desain dokumen dasar sebagai penengkap input yang pertama kali. Jika dokumen dasar tidak didesain dengan baik, kemungkinan input yang tercatat dapat salah bahkan kurang berlebihan. Dan ini ya, yang pertama adalah desain input data pelanggan yang melakukan pendaftaran. Itu ada nama lengkap, nick, ID, nomor telepon, tanggal lahir, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Dan next, desain input data pencarian dan pemesanan tiket kereta cepat, yaitu ada asal dari stasiun keberangkatan dan tujuan dari akhir keberangkatan, serta ada fungsi pulang pergi, yaitu dari Bandung Jakarta, Jakarta Bandung. Oke. Tanggal berangkat yaitu ya tanggal dari berangkat dari stasiun asal, dan tanggal kembali adalah tanggal berangkat dari stasiun tujuan. Oke. Membawa rekan maksudnya teman ya, isinya maksimal 3 orang. Hubungan rekan apa tinggal dipilih saja itu, dan langsung cari di pesan tiket. Dan yang next adalah desain input data permohonan pembatalan yang diajukan oleh pengguna kereta cepat, yaitu pengguna dapat mengisi ID pembelian, akun bank, nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening. Dan desain input data pada user saat user sudah melunasi pembayaran dan melakukan e-boarding, yaitu ini adalah suatu dokumen yang akan digunakan untuk e-boarding yang sudah user sudah lunas atau sudah melakukan pembayaran. Oke. Next, yaitu ini adalah admin desain input data perjalanan kereta cepat Jakarta Bandung dan sebaliknya. Admin dapat memasukkan perjalanan kereta berupa ID kereta dan tanggal dan waktu berangkat, kota tiba, dan tanggal dan waktu tiba, lalu save. Dan kemudian desain input data konfirmasi pembatalan tiket kereta cepat menjadi status batal pada output user, yang ketika admin menekan tombol batalkan, otomatis semua terbatalkan.
Oke, desain input data konfirmasi pembayaran menjadi status lunas pada output user. Ketika user sudah bayar dan jasa pembayaran sudah mengonfirmasi admin bahwa pengguna sudah bayar, admin dapat langsung mengklik tombol confirm. Dan next yaitu desain input data kereta cepat untuk melakukan sinkronisasi terhadap desain input data pada perjalanan kereta cepat. Yaitu ini ada kereta cepat yang dapat disinkronisasikan dengan perjalanan kereta cepat untuk digunakan sebagai foreign key dari perjalanan kereta cepat. Itu yang next adalah perancangan output, merupakan hasil dari pengolahan data setelah suatu masukan lengkap dan diproses hingga menghasilkan keluaran output. Dalam perancangan aplikasi ini yang paling penting adalah output yang dihasilkan harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pemakaian atau user. Desain output berupa seluruh perjalanan kereta cepat dari Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya. Penggunaan dapat memilih sesuai waktu, harga yang bervariasi, dan masing-masing perjalanan mempunyai ID perjalanan yang beda. Misalnya ya ini adalah keluaran dari pencarian yang tiket sebelumnya. Oke, next, desain output berupa informasi tiket kereta cepat yang sudah dipilih oleh pengguna aktif, sudah dibayar dan menunggu sama dengan belum bayar. Oke, di sini desain output berupa informasi tiket yang menjadi dokumen hak pemilik menggunakan yang digunakan sebagai bukti hak melakukan perjalanan. Oke, next, desain output berupa informasi pelanggan yang melakukan pendaftaran untuk dapat login. Next, desain output berupa informasi pelanggan yang meminta untuk melakukan pembatalan tiket. Oke, next, desain output berupa informasi pelanggan yang sudah melakukan pembayaran untuk dikonfirmasi oleh admin. Dan next, desain output berupa informasi pelanggan yang sudah melakukan e-boarding untuk check-in di stasiun kereta cepat. Dan ini ada perancangan user interface dari admin, yaitu pertama login, yang kedua interface kereta cepat, dan ketiga interface penumpang pengguna, yang keempat interface pembelian, yang kelima interface check-in, yang keenam interface perjalanan, yang ketujuh interface batalan. Yaitu sekarang perancangan user interface pengunjung no login, jadi belum login tidak dapat mengakses untuk membeli tiket kereta cepat. Yang pertama interface landing page, yang kedua interface login, yang ketiga interface sign up, yang keempat interface cari dan pesan tiket kereta, yang kelima output search tiket, yang keenam akun, yang ke-7 chance bahasa, yang ke-8 pusat bantuan. Dan ini adalah perancangan user interface bagi pelanggan yang sudah melakukan login. Yang pertama itu tetap user interface landing page, yang kedua interface login, yang kedua interface sign up, yang keempat ada interface cari dan pesan tiket, yang kelima ada output search tiket, yang ke-6 tiket aktif dan menunggu, dan ke-7 adalah riwayat, dan ke-8 akun, yang ke-9 e-boarding QR code, yang ke-10 ada e-tiket, yang ke-11 ada ganti password, yang ke-12 ada ganti nomor handphone, yang ke-13 ada pembantuan tiket, dan 14 ada pusat bantuan, dan ke-15 ada chain bahasa. Dan ini ada perancangan object oriented dan UML use case diagram. Jadi sini adalah admin melakukan login dan mengizinkan refund, melakukan data management, proses tambah data, proses hapus data, proses ubah data, dan menerima pembayaran dari user yang melakukan login, meminta pembatalan dan memilih kereta, dan melakukan cetak kereta, melakukan reservasi, dan melakukan pembayaran kepada jasa pembayaran, memverifikasi akan langsung konfirmasi ke admin. Oke. Dan ini adalah activity diagramnya pembatalan pelanggan. User mengisi ID, nama, handphone, tanggal lahir, dan password, dan sistem memeriksa nomor handphone yang belum terdaftar dan langsung identifikasi apakah sudah terdaftar atau belum terdaftar. Jika sudah terdaftar, maka user akan diminta perulangan, dan jika belum terdaftar adalah user dapat melakukan sign up pendaftaran. Dan yang ke next adalah login pelanggan. User mengisi nomor handphone dan password. Sistem akan memeriksa kecocokkan nomor handphone dan password. Sistem akan mengidentifikasi apabila tidak sesuai dia menolak, dan kalau sesuai login sukses dan menampilkan halaman home. Dan ini ada pemesanan tiket pelanggan. User mengisi data pemesanan tiket, asal kota, ada tujuan kota, tanggal dan waktu, jumlah rekan, cari tiket. Dan sistem akan mencari perjalanan dengan kota berangkat dan tiba sesuai input, dan mencari gerbong kosong sesuai jumlah rekan yang user inputkan, dan menampilkan dan menyediakan tiket, melakukan pemilihan tiket yang diinginkan, user langsung dapat dipilih. Oke. Dan next, pembayaran pemesanan tiket. Pelanggan membayar melalui jasa pembayaran yang telah bekerja sama, dan langsung admin konfirmasi pembayaran dan lunas. Jika belum lunas, admin akan melakukan no. Jika sudah lunas, maka sistem akan melakukan perubahan status dari belum lunas menjadi lunas, dan pelanggan menerima status lunas. Oke, di sini ada activity diagram mendapatkan e-boarding. Setelah status menjadi lunas, tiket dapat diakses dan mendapatkan kode e-boarding berbentuk QR code, dan user dapat melakukan klik tombol e-boarding, melakukan penyimpanan. Sistem akan melakukan penyimpanan QR code number ke dalam database tabel check-in. Dan ini adalah activity
pembatalan tiket, melakukan pengisian data pengembalian tiket, mengisi ID pembelian, nama bank, nama rekening, nomor rekening pemilik, dan lalu unsur akan mengklik tombol batalkan dan melakukan, dan sistem akan melakukan penyimpanan data di database sistem data pembelian, dan admin akan melakukan konfirmasi pembayaran tiket, dan admin langsung dapat konfirmasi berhasil dibatalkan. Admin akan mengembalikan uang tiket 30 hari kemudian melalui bank. Status diubah tiket menjadi dibatalkan dan status diubah. Oke guys, sekian dari presentasi saya hari ini, semoga dapat jelas ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.